Yo Gozo, balik lagi di channel Zen Temanime. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kembali Kage no Chichirokusa season kedua untuk part ke-10. Dan gak usah berlama-lama, langsung kita mulai. Seorang ajudan melaporkan kepada Getan kalau Forlet dan seluruh tentara bayaran yang dikirim ke Mitsugoshi Group tidak ada yang kembali. Mereka cukup terdesak karena beberapa pihak ingin mereka menyingkirkan Mitsugoshi secepatnya. Sebenarnya Forlet bukanlah sekumpulan orang lemah, tapi mengingat sekte bahkan mewaspadai Mitsugoshi, Getan tidak terlalu terkejut dengan kekalahan para bawahannya. Ia kini mengganti strategi dengan menyebarkan uang palsu dan menyebabkan krisis kepercayaan, tanpa tahu kalau ada pihak ketiga yang sudah memulainya terlebih dahulu. Berganti scan ke Cheat Kageno yang memerankan NPC bersama dua teman mobnya yang sepertinya mereka berdua habis belanja di Mitsugoshi. Cheat tidak ikut membaur, ia malah melamun kemudian mengucapkan kata-kata aneh seperti biasanya. Tapi langsung ditarik oleh Alexia dan dibawa ke dojo. Sambil beradu pedang, Alexia mengungkapkan kekecewaannya karena gagal menyelamatkan Rose Mariana. Dia merasa harus jadi lebih kuat lagi. Setelah mereka berpisah, Cheat berubah ke wujud John Smith lalu menemui Yukihime. Yukihime menunjukkan hasil pekerjaannya dan meminta John untuk menilainya. Ia sangat percaya diri akan hasilnya, namun ternyata John mampu untuk membedakannya. John kembali memberi tekanan kepada Yukihime dan sempat membuat Yukihime panik. Tapi John tetap akan menggunakan uang palsu itu. Menurutnya, orang selain dirinya tidak akan mudah untuk membedakannya. Yukihime bernafas lega. Kini bagiannya sudah selesai, jadi dia meminta John untuk menangani sisanya dan memintanya untuk menyerahkan Getan jika John atau Shadow nanti menemuinya. John menyetujuinya. Sebelum pergi, John menyarankan agar Yukihime tidak terjatuh dalam dendam yang bisa saja menghancurkan kehidupannya. Kita diperlihatkan sisi gelap Yukihime, tapi wah, dia imut banget ini. Kita beralih scan ke Mitsugoshi Group. Alpha memantau keadaan kota, tapi tidak lama Gama berteriak dan memberitahukan Alpha tentang uang palsu yang beredar di ibu kota. Ia sudah mendapatkan informasi terkait tempat yang diduga sebagai sumber persebaran dan juga kereta yang mencurigakan. Alpha merasa ini situasi yang genting. Ia memerintahkan para member Shadow Garden untuk memburu kereta itu. Beralih scan, John Smith sedang berdiri di menara jam sembari mengamati kota. Ia kemudian turun saat melihat anggota Shadow Garden bergerak. Itu adalah tiga anggota bawah, yakni nomor 664, 665, dan 66. Nomor 666 merasakan adanya bahaya. Ia memperingatkan kedua temannya, tapi terlambat. Nomor 664 dan 665 sudah terperangkap. Mereka menggunakan segala upaya untuk membalas serangan, tapi semuanya seperti sia-sia. Bahkan John hanya memainkan jari-jarinya. Mereka kini menyadari potensi musuhnya. John kembali memprovokasi lawannya, tapi saat nomor 664 mulai meremehkan lawannya, benang-benang itu sudah menyekik lehernya. Nomor 66 berniat untuk memberikan bantuan. Berbeda dengan yang lain, ia satu-satunya selain Seven Siders yang mendapat kekuatan langsung dari Shadow. Tapi bahkan sebelum berhasil memberikan serangan, ia malah terjerat oleh benang tak terlihat yang dibuat oleh John. Kini mereka bertiga sudah dibuat tidak berdaya oleh John. Tapi John berniat melepaskan mereka dengan sedikit mengintimidasinya. Setelah dilepas, nomor 66 hendak kembali menyerang, tapi ditahan oleh 664. Mereka sadar kalau sosok John hanya bisa dilawan oleh Seven Siders, dan bakal bagaimana pertarungan mereka nantinya. Lanjut ke part berikutnya. See you and gue sen, udah mau dah.